Selamat malam, kembali bersama saya Dr. Fernandes Arung. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah topik dalam dunia pendidikan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, di sini kita akan memahami apa sebetulnya strategi pembelajaran dan motivasi belajar, serta bagaimana hubungan antara keduanya, ya, hubungan antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, untuk memahami kedua variabel ini, maka tentu kita mengajukan sebuah pertanyaan, ya, apakah strategi itu sebetulnya? Nah, secara etimologis, ya, kata strategi ini memang pertama kali digunakan di dalam dunia militer, ya, untuk dijadikan sebagai taktik, ya, atau politik bagaimana untuk mengalahkan musuh. Nah, kemudian kata ini kemudian digunakan, ya, di dalam dunia pendidikan untuk menunjukkan cara seorang pendidik dan pelajar, ya, atau siswa sehubungan dengan bagaimana bersikap dan berperilaku dalam belajar, ya, dan mengajar. Nah, di sini perlu dipahami juga bahwa konsep belajar dan mengajar itu tidak hanya dilakukan, ya, oleh guru, ya. Siswa pun atau peserta didik ini juga bisa melakukan yang namanya proses belajar dan mengajar. Nah, mungkin kita berkata bahwa ya selama ini yang saya lihat bahwa yang mengajar itu adalah guru, sementara yang belajar adalah peserta didik. Nah, tetapi pada dasarnya konsep belajar dan mengajar itu secara umum tidak hanya tertumpu pada fungsional, ya. Memang kalau dalam formalitas, ya, di sekolah-sekolah formal gitu, atau dalam situasi formal dalam penyelenggaraan pendidikan, memang yang tampak terlihat bahwa guru atau dosen itulah yang mengajar, sedangkan yang belajar adalah siswa atau peserta didik. Nah, kita kembali ke fokus pembahasan kita tentang strategi, ya. Nah, untuk memahami strategi ini supaya juga tidak menjadi tumpang tindih, ya, antara penggunaan istilah, ya, walaupun memang sepele tetapi ini sangat penting begitu. Nah, jadi kita awali dengan yang namanya konteks, ya, sebuah konteks, ya, gitu. Lalu kemudian ada yang namanya pendekatan. Pendekatan ini digunakan untuk membaca atau mendekati konteks pembelajaran yang ada. Nah, kemudian setelah penentuan pendekatan, kita masuk ke dalam metode. Jadi metode ini merupakan sebuah tahapan, ya, atau langkah-langkah pembelajaran gitu untuk menjawab konteks pembelajaran kita melalui pendekatan yang kita gunakan. Nah, sekarang untuk membuat metode yang kita terapkan ini bisa berhasil, maka tentu kita memerlukan yang namanya strategi. Nah, inilah yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini, yaitu strategi. Nah, menurut saya bahwa strategi ini memang merupakan salah satu variabel dalam keseluruhan proses belajar dan mengajar, dalam satu kata pembelajaran, ya, yang memang sangat-sangat krusial, ya. Kenapa demikian? Karena menurut saya bahwa strategi ini itu memiliki makna sebagai seni, ya. Nah, mengapa dikatakan bahwa strategi itu sebagai seni? Ya, secara etimologis kita tentu memahami bahwa seni itu adalah nilai, dan nilai itu estetika, ya, keindahan.
Jadi dalam konteks strategi pembelajaran, kita dapat mengatakan bahwa strategi belajar mengajar itu sebuah proses yang estetik, ya, sebuah proses yang indah sebetulnya, yang melibatkan sikap dan perilaku belajar dan mengajar yang kreatif dan imajinatif tentunya. Untuk apa? Untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan hidup yang dikehendaki. Ya. Jadi strategi ini dikatakan atau disebut sebagai suatu seni. Nah, seni itu nilai. Nilai itu berbicara estetika atau keindahan. Jadi ketika kita menerapkan sebuah strategi pembelajaran, itu berarti kita sedang memberi dan menerima values, ya, nilai-nilai. Jadi belajar dan mengajar itu merupakan sebuah nilai, ada nilai di dalamnya. Nah, ketika kita memahami ini, maka tentu kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai peserta didik pasti akan bersemangat untuk melakukan belajar dan mengajar. Karena kita memiliki atau berpikir tentang nilai yang ada di dalamnya. Ya, misalnya, ya, seorang yang sedang memancing gitu, ya, mungkin orang berkata atau berkomentar, ngapain kamu memancing di tengah-tengah teriknya matahari seperti itu, duduk diam saja begitu kan, apa gunanya itu? Mungkin si pemancing ini akan berespon dengan berkata, ya itulah seninya bro, ya kan? Nah, orang yang berkomentar terhadap pemancing ini tidak memahami bahwa ketika orang memancing itu, walaupun di bawah terik sinar matahari, di situ ada seni, ada nilai yang bisa didapatkannya, sehingga dia rela menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu kailnya dimakan oleh ikan. Nah, jadi itulah strategi sebagai sebuah seni. Nah, kemudian strategi itu juga merupakan sebuah keyakinan, ya. Nah, maksudnya bahwa keberanian, ya, dan ketegasan peserta didik maupun pendidik itu dalam memilih strategi yang ideal bagi mereka atau bagi dirinya, itu merupakan sebuah keindahan belajar dan mengajar. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan, ada estetika pembelajaran. Lalu kemudian keberanian dan ketegasan itu sebetulnya merupakan suatu keyakinan, belief terhadap apa? Terhadap proses dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, dengan kata lain begini, ketika kita menerapkan sebuah strategi, ya, itu berarti kita memiliki sebuah keyakinan tentang apa yang kita lakukan. Ya, kita memiliki keyakinan bahwa dengan cara ini saya bisa mencapai tahapan-tahapan yang sudah saya tentukan di dalam metode pembelajaran saya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan strategi sebagai sebuah keyakinan. Saya sangat yakin bahwa ketika kita tidak memiliki keyakinan tersendiri terhadap strategi yang kita tetapkan, itu akan membuat kita justru menjadi kebingungan di dalam sebuah proses pembelajaran. Ya, seorang pendidik, baik guru maupun dosen dan peserta didik, semestinya memiliki keyakinan bahwa ketika saya mengambil sebuah cara, ya, sebuah taktik, sebuah politik, sebuah strategi, itu berarti saya yakini, saya percaya bahwa ini pasti berhasil. Inilah sebuah modal, ya, modal bagi peserta didik maupun pendidik untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam hal ini tentu pencapaian pembelajarannya. Kalau dari sisi pihak guru secara formal, ya, pencapaian pengajarannya. Kalau dari sisi peserta didik secara formal, tentu pencapaian belajarnya. Nah, oleh sebab itu siswa yakin bahwa strategi saya dalam belajar harusnya begini, semestinya begini. Demikian pula guru atau dosen. Ketika mereka memiliki keyakinan, maka dia akan
menyatakan bahwa strategi ini kayaknya, ya, tampaknya, sepertinya, semestinya, seharusnya bisa berhasil diterapkan untuk mata pelajaran ini, untuk subtopik ini, untuk konteks ini, atau untuk situasi pembelajaran seperti ini. Itu dia harus yakini. Karena jika kita tidak memiliki sebuah keyakinan, itu berarti kita lepas dari yang namanya strategi. Nah, kemudian yang ketiga, strategi itu juga disebut sebagai sebuah logika. Ya. Nah, sehubungan dengan keyakinan tadi, ya, jadi sebuah keyakinan itu tentu memiliki properti, ya, yang mengandung pengetahuan tentang apa yang kita yakini, entah itu benar ataupun salah. Nah, untuk mengetahui kemungkinan benar dan salahnya pengetahuan yang kita ketahui itu, maka tentu kita memerlukan sebuah penalaran dengan media yang disebut dengan logika. Ya, jadi di sini juga ada dua hal yang perlu kita bedakan, ya, antara berpikir dan bernalar. Nah, kita berpikir itu kendaraannya menggunakan akal. Sedangkan ketika kita bernalar, maka kita menggunakan kendaraan logika. Ini dua hal yang berbeda dan sangat-sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kenapa selama ini ada banyak kita, ya, yang jadi stres dengan sebuah masalah. Ya, kenapa? Karena kita hanya membawanya di dalam dunia pikiran kita. Ya, kita tidak mampu menalarkannya. Padahal di lain sisi, dengan proses bernalar, maka terciptalah sebuah solusi. Ketika kita hanya berpikir, solusi tidak akan pernah kita bisa capai. Ya, kita hanya tiba pada sebuah tembok yang membuat kita mentok. Waduh, tidak ada jalan keluar lagi nih. Kenapa pembelajaran saya begini? Kenapa seperti itu? Ya. Tidak memuaskan, tidak mencapai, dan seterusnya, stres. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya logika. Kita membutuhkan sebuah proses penalaran. Itulah yang disebut dengan strategi. Nah, dari tiga hal ini, yaitu strategi sebagai seni, strategi sebagai keyakinan, strategi sebagai logika, maka kita tentu dapat mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan proses belajar dan mengajar yang estetik, yang tentu melibatkan sikap dan perilaku belajar dan mengajar, yang kreatif dan imajinatif tentunya. Ya, untuk apa? Memperoleh kemampuan dan keterampilan hidup yang dikehendaki. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa bagaimana sebetulnya prospek ke depan pendidikan formal? Ya, kalau Anda bertanya kepada saya, mungkin saya berkata bisa jadi prospek pendidikan formal ini akan semakin menurun, ya, khususnya di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 ini, ya, di mana kita bisa mengakses segala macam bentuk informasi, baik itu pengetahuan maupun ilmu, kita bisa akses. Jadi orang yang tidak sekolah pun itu sudah banyak mengetahui hal. Bahkan kita tidak bisa pungkiri ada banyak orang yang kita temui di luar sana yang tidak memiliki pendidikan formal, tetapi pengetahuan mereka di atas para magister atau sarjana. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka memang memiliki strategi belajar yang jitu. Ya, ada sebuah konsep yang namanya strategy training. Ya. Jadi konsep strategi training ini atau pelatihan strategi ini itu diharapkan seseorang bisa menemukan strategi-strategi yang tepat bagi dirinya sendiri. Dan yang kemudian di-share atau dibagikan untuk kepentingan orang lain. Itu sebuah konsep yang disebut dengan strategi training. Ya. Nah, lalu kemudian kita masuk pada motivasi. Nah,
Sebetulnya memang kata motivasi ini ya sering kali kita dengar. Wah, motivasi belajar, bagaimana pencapaian prestasi siswa saya. Ya, ini karena tidak terlepas dari motivasi belajarnya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa apa benar bahwa pencapaian prestasi belajar siswa itu mutlak ditentukan oleh sebuah motivasi? Ini ketika kita bisa menjawab ini, maka tentu kita akan memahami sesuatu, ya, bahwa pencapaian pembelajaran itu tidak hanya kita bisa ukur dari hanya satu variabel saja. Ya, ada banyak variabel yang bisa turut mempengaruhi yang namanya pencapaian pembelajaran. Nah, salah satunya motivasi. Jadi bukan hanya motivasi, variabel motivasi yang menjadi faktor utama ya untuk mencapai prestasi pembelajaran atau pencapaian pembelajaran. Bahkan ada seorang peneliti memang yang menemukan bahwa suatu ketika motivasi tidak diperlukan lagi untuk seseorang itu bisa memperoleh yang namanya keterampilan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keterampilan. Tidak butuh motivasi lagi. Dan dalam penelitian disertasi saya, di situ memang yang saya temukan, tapi ini fokusnya ke pembelajaran bahasa asing ya. Jadi motivasi itu bukan faktor yang utama, tetapi di situ yang saya temukan adalah sense of liking, ya, rasa suka. Jadi saya ingin mengatakan bahwa khusus ya untuk pembelajaran bahasa asing, kita tidak perlu berkata, ayo kursus bahasa Inggris, ayo saya mau dan seterusnya. Tidak ada gunanya ketika sense of liking ini kita tidak miliki. Nah, ini berbicara tentang keyakinan tadi ya, tentang strategi tadi. Jadi, strategi belajar dalam tanda kutip ya, fokusnya ke bahasa asing. Sense of liking itu sangat-sangat utama. Ya. Motivasi itu bahkan dalam temuan saya itu bisa dia di urutan yang keempat. Motivasi itu bukan faktor yang utama di dalam proses pencapaian. Kalau secara umum saya mau katakan pencapaian akademik, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, kita coba merujuk kembali ke belakang ya tentang teori motivasi ini kan. Ada beragam teori motivasi dan salah satu yang paling dikenal itu adalah teori motivasi yang digagas oleh Abraham Maslow. Ya, di situ beliau menggambarkan bagaimana hierarkinya ya, mulai dari kebutuhan fisiologis ya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu aktualisasi ya. Itu teori Maslow tentang motivasi. Jadi Maslow itu fokusnya sebetulnya pada teori kebutuhan, needs, ya, kebutuhan. Jadi seseorang terdorong melakukan sesuatu itu karena ada yang dibutuhkannya, ada kebutuhan yang ingin digapainya, sehingga dia terdorong, baik itu secara internal atau intrinsik maupun secara eksternal atau ekstrinsik. Ya, itu motivasi. Nah, beberapa penelitian juga memang menunjukkan bahwa motivasi ini tidak menjadi variabel penentu mutlak ya untuk sebuah pencapaian prestasi pembelajaran atau pencapaian akademik. Ada banyak variabel. Nah, banyak atau ragam variabel yang turut berpengaruh ini sebetulnya tidak dapat kita pisah-pisahkan. Dan bahkan saya mau katakan tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi tidak, dengan kata lain, tidak kita hanya bisa mengatakan, oh mutlak motivasi, oh mutlak lingkungan pembelajaran. Semuanya saya sebut dengan satu istilah unifikasi. Jadi variable unification. Di situ ada unifikasi variabel. Jadi semua variabel yang turut mempengaruhi pencapaian pembelajaran itu menjadi satu folder. Ya, diunifikasi namanya. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk memahami lalu motivasi belajar itu apa
ya tentu kita sudah mudah untuk memahami bahwa motivasi belajar itu merupakan dorongan secara internal maupun eksternal ya untuk belajar. Oke, atau dengan kata lain kebutuhan akan belajar dan mengajar. Nah, setiap manusia itu pasti membutuhkan dan melakukan proses itu, yaitu proses belajar dan mengajar. Entah langsung maupun tidak langsung, ataukah entah sadar maupun tidak disadarinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dua variabel itu, yaitu belajar dan mengajar, itu kita lakukan walaupun tidak dalam situasi yang formal. Nah, dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa strategi itu merupakan sebuah proses proses cara yang melibatkan sikap, perilaku, belajar dan mengajar yang kreatif dan imajinatif. Jadi di sini guru atau dosen dan peserta didik memang perlu tiga hal ini tadi. Kita perlu memahami atau mengambil strategi itu sebagai seni, yaitu nilai atau estetika. Kita harus menganggap bahwa belajar mengajar itu merupakan sebuah keindahan. Nah, ketika kita memahami hal itu, maka dengan sendirinya secara psikologis akan memunculkan semangat untuk memikirkan, menalarkan pembelajarannya. Ya. Yang kedua, kita harus memahami dan mengambil strategi itu sebagai sebuah keyakinan. Dengan kata lain bahwa saat kita melakukan sebuah proses pembelajaran demi proses pembelajaran, ya, seiring waktu berjalan kita akan menemukan ragam strategi, dan tentu di antara ragam strategi yang kita temukan itu ada satu atau dua atau beberapa yang kita yakini berhasil untuk diterapkan pada konteks-konteks tertentu atau situasi-situasi tertentu, baik konteks internal maupun eksternalnya. Nah, dan yang ketiga, bahwa peserta didik maupun pengajar atau pendidik itu semestinya mengambil strategi atau memahami atau memandang strategi itu sebagai sebuah logika. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang strategi, maka kita berbicara tentang proses penalaran. Kita tidak hanya memikirkan ya pembelajaran yang kita lakukan. Kita tidak hanya sampai di situ, tetapi kita harus menalarkannya supaya kita bisa memperoleh yang namanya solusi. Karena solusi hanya bisa datang dari proses penalaran. Oleh sebab itu, sejak tahun 2000-an ya atau di abad 21, konsep tentang critical thinking itu semakin didengungkan. Mengapa? Ya karena orang sudah melihat buktinya. Tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa apa bisa ya benda dari manusia itu mendarat di planet Mars. Dan sekarang sudah bisa kan? Bahkan rovernya NASA itu sudah ada 5 mendarat di sana. Termasuk drone-nya itu mendarat di sana. Jadi kalau kita hanya berpikir, tak mungkin lah itu. Tetapi ketika kita masuk dalam dunia penalaran, itu mungkin. Nah, jadi strategi pembelajaran ya itu harus dipahami dari dalam 3 hal ini ya, bukan dari 3 hal ini tapi dalam 3 hal ini, sebagai seni, sebagai keyakinan dan sebagai logika. Nah, ketiga hal inilah yang sebetulnya yang membuat guru, dosen, peserta didik itu bisa mencapai yang namanya prestasi akademiknya atau prestasi pembelajarannya atau pencapaian apapun. Ya. Nah, motivasi itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita membawa konsep atau pemahaman tentang strategi sebagai seni, keyakinan dan logika ini di dalam domain pembelajaran kita. Nah,
Saya pikir cukup sekian pembahasan saya tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar dan hubungan di antara keduanya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, ya, baik untuk saat ini maupun di masa yang mendatang. Mengapa saya katakan demikian? Karena belum tentu apa yang Anda dengarkan saat ini menjadi kebutuhan Anda. Tetapi besok atau lusa atau beberapa waktu kemudian, ketika Anda melihat kembali video ini, mungkin Anda barulah bisa berkata, inilah yang saya butuhkan. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi-sesi video berikutnya. Selamat malam dan salam Pancasila.